Tadinya maunya tanggal 1 Syawal. Begitulah yang disampaikan langsung ke saya oleh orang yang secara langsung membawa Pak Jokowi dan bertemu dengan para ulama di Malang untuk memberikan kehormatan bagi santri dengan adanya Hari Santri Nasional, dan waktu itu dijanjikan tanggal 1 Syawal. Dan alhamdulillah pemerintah mau mendengar aspirasi dari dunia pesantren. So, kalau tanggal 1 Syawal itu adalah hari umat Islam sedunia, bukan hanya hari para santri, apalagi santri di Indonesia. Alhamdulillah kemudian diterimalah usulan untuk menjadikan hari santri bukan 1 Syawal, tapi hari yang kemudian memberikan peran luar biasa dari santri, memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Indonesia oleh kalangan santri, dan itu adalah tanggal 22 Oktober. Bertepatan dengan tanggal 22 Oktober adalah hari di mana dahulu tanggal 22 Oktober tahun 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Astullah mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, dikumpulkan di Surabaya sebagai respon atas permintaan pemerintah Indonesia, Bung Karno, yang menindaklanjuti usulan dari seorang santri yang menjadi tokoh Muhammadiyah, yang menjadi bapaknya TNI, Jenderal Sudirman. Pada waktu itu Jenderal Sudirman mendapatkan informasi bahwa Belanda akan masuk ke Indonesia, nompleng sekutu, dengan alasan ingin melucuti persenjataan dari Jepang. Tapi sesungguhnya maunya Belanda ada kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman menyampaikan kepada Bung Karno dan Presiden Soekarno bahwa jumlah tentara kita sangat-sangat tidak memadai. Pengalaman tempur mereka juga akan sangat sedikit, peralatan mereka sangat sedikit. Maka yang paling efektif untuk bisa mempertahankan negara adalah para santri. Mereka tanpa harus persenjataan, tanpa pelatihan, cukup dengan fatwanya para kiai, dengan semangat jihadnya akan bisa mempertahankan Indonesia. Usulan ini oleh Bung Karno disetujui, dan oleh Bung Karno memutus putusannya. Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa babibu, gitu ya, tanpa bukan babibu, ini babibu, tanpa orang berapa babibu, gitu ya, tanpa babibu, beliau kemudian mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, dan berkumpulan mereka di Surabaya dan menyampaikan fatwa. Kalau untuk umat Islam namanya fatwa jihad, kalau untuk negara namanya resolusi jihad. Isinya ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dari kemungkinan dijajah kembali oleh penjajah kafir Belanda, maka hukumnya adalah fardhu ain bagi siapapun yang berada di medan jihad. Fardhu ain, dan antum pasti paham tidak antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Yang kedua, siapapun yang meninggal dalam rangka melaksanakan fardhu ain ini, maka dia meninggal sebagai syuhada, mati dalam jihad fisabilillah. Yang ketiga, siapapun yang mengkhianati fatwa ini, membantu pemerintah penjajah Belanda, maka dia boleh dihukum mati. Masya Allah. Semangat ini luar biasa berkorban, sehingga menyemangati anak-anak muda, para santri datang, terbentuklah ada namanya Laskar Kiai, ada namanya Laskar Santri, selain Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan mereka luar biasa datang berkunjung ke Surabaya tanpa senjata, senjatanya ada fatwa, dan mereka dengan teriakan Allahu Akbar menggerakkan hati anak-anak muda, termasuk pemuda Sutomo, tokoh yang boleh menghadirkan peristiwa pahlawan nasional tanggal 10 November. Kalau kita perhatikan, ini kalau menggunakan pendekatannya studi antropologinya Invertir, dia membagi umat Islam itu atau bangsa Indonesia dalam 3 kategori: abangan, priai, dan santri. Santri ada komunitas tersendiri, abangan komunitas tersendiri. Itu bisa dibedakan diantaranya melalui penamaan. Kalau namanya Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah itu santri. Jadi kalau namanya Soekarno, Sutomo, Ngatiem, itu abangan. Nah, Bung Tomo, namanya Sutomo, dia bukan komunitas santri, tapi teriakannya bukan merdeka,
Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar baru merdeka. Jadi 3 kali Allahu Akbar baru merdeka. Dari mana beliau mendapatkan inspirasi ini? Dari fatwa jihad, dari resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan selamatlah Indonesia. Fatwa jihad ini didukung nanti oleh komunitas umat Islam seluruhnya yang berkumpul di Yogyakarta tanggal 7 sampai 8 November tahun 45. Jadi tanggal 22 Oktober fatwa jihad di Surabaya. Tanggal 7-8 November fatwa jihad ini dibawa ke Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. 2 keputusannya. Keputusan pertama adalah mendukung fatwa jihad. Yang kedua adalah membuat satu partai Islam namanya Partai Masyumi. Dan kumpul di Yogyakarta bukan hanya tokoh-tokoh ulama dari NU, tapi tokoh-tokoh ulama seluruh ormas, bahkan juga seluruh partai politik NU, ya Muhammadiyah, ya semuanya, termasuk partai-partai politik. Kemudian fatwa jihad yang digaungkan di Surabaya didukung di Yogyakarta, dan nanti Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei tahun 1946 juga membuat fatwa jihad yang namanya amanat jihad membela Indonesia merdeka. Jadi dari tanggal 22 Oktober menghadirkan berkah luar biasa, bersatunya umat Islam seluruh Indonesia, apapun latarnya, ormasnya, apapun juga mendukung fatwa jihad. Dan kemudian Muhammadiyah pun juga tidak mau kalah dengan membuat amanat jihad. Berkah dari tanggal 22 Oktober Indonesia terselamatkan dari penjajahan Belanda. Santri mengakhiri kontribusinya menyelamatkan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Allahu Akbar. Jadi karena sangat tepat tanggal 22 Juni ke tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Dan kalau kemudian judulnya atau temanya adalah menyambung juang merengkuh masa depan, ini yang kita sambungkan perlu kita pahami. Kalau enggak terjadi apa? Termasuk perlu dipahami bahwa fatwa Kiai Haji Asy'ari tadi itu beliau lakukan secara sangat sukarela, gitu, tanpa ada tekanan, tanpa ada ragu, karena tanggung jawab sejarah. Beliau paham Indonesia yang baru dimerdekakan ini tidak lagi yang basisnya adalah Piagam Jakarta dengan 7 katanya itu sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Kiai Haji Asy'ari sangat paham tentang syariah. Para ulama yang berkumpul di Yogyakarta dari belakang latar belakang apapun sangat paham dengan syariah. Muhammadiyah yang membuat amanat jihad sangat paham dengan syariah. Karenanya sekalipun sudah berubah tingkatan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tetap saja para ulama kita dari latar belakang agama, latar belakang ormas, latar belakang orpon tetap memfatwakan tentang pentingnya dan keharusan berjihad membela Indonesia. Dan itulah para santri. Dan kalau kemudian sekarang ini tadi apalagi dalam marsnya Pak Padi disampaikan demikian luar biasa heroik tentang peran para santri, tentang NKRI harga mati. Lagi-lagi NKRI yang ada harga mati itu sekarang harga naik-naik. Seringkali juga dilupakan. Di sana ada peran santri. Karena tadinya NKRI sudah almarhum, sudah dikubur, sudah hilang dari peredaran sejarah dan dari peredaran politik di Indonesia. NKRI sudah wonten, sudah tidak ada. Yang ada adalah Republik Indonesia Serikat, dan itu bukan NKRI. Yang ada adalah bukan UUD 45, tapi Undang-Undang Dasar RIS. Semuanya sudah lengkap, kabinetnya sudah ada, perundangannya sudah ada, ibu kotanya semuanya sudah lengkap. Tanpa ada intervensi santri. Kita nggak mengenal NKRI, harusnya Pak Padi juga NKRI. Tapi itu juga didahului oleh tokoh peran santri dari Partai Islam Masyumi yang menyelamatkan Indonesia dengan PDRI-nya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, tanggal 19 Desember tahun 48. Belanda sudah menguasai ibu kota Yogyakarta, kepala negara Indonesia sudah ditahan, perdana sudah ditahan. Belanda sudah mengklaim bahwa Indonesia sudah habis. Tapi seorang tokoh partai Islam, Mr. Syafri Pradana Negara, seorang santri, beliau dari Bukit Tinggi
menyelamatkan Indonesia dengan kawat yang disampaikan ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dengan nama pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan selamatlah Indonesia kembali. Setelah itu Belanda terus membuat Indonesia tercabik-cabik dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Santri tampil kembali menyelamatkan Indonesia. Itulah Muhammad Natsir, santri dari Persis, santri dari Partai Islam Masyumi, santri dari pimpinan fraksi Partai Masyumi di Persis. Beliau pada tanggal 3 April tahun 1950 menyampaikan satu mosi yang namanya mosi integral untuk mengembalikan Indonesia merdeka kepada cita-cita utamanya. Cita-cita Indonesia merdeka ini tidak untuk menjadi negara serikat, tidak untuk menjadi negara monarki, tapi untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah usulan santri, perjuangan jihad santri melalui parlemen ini diterima oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian jadilah Indonesia kembali menjadi NKRI. Itulah diantara jihadnya para santri yang berhasil menyelamatkan Indonesia dan melanggengkan Indonesia. Itulah menyambung juang yang betul dipahami. Bukan juang yang tidak ada maknanya, bukan juang yang tidak ada kontribusinya, tapi juang yang maknanya luar biasa masa mendalam. Maka menjadi amat sangat benar ketika kemudian pemerintah Indonesia mengapresiasi perjuangan para santri dan kontribusi para santri dengan membuat hari nasional namanya Hari Santri, dan alhamdulillah tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional. Kebanyakan libur pada saat itu. Ditambah libur lagi, santrinya bukannya semakin tapak covid, tapi semakin kaslam gitu ya. Semakin pada malas-malasan. Baik. Dari sejarah ini, jadi kita jelaskan mau disambungkan itu apa? Yang disambungkan bukan ekstremisme, bukan terorisme, bukan eksklusivisme, bukan keterbelakangan menjadi bisa ise. Tapi yang disambungkan adalah peran heroik, berani maju ke depan, membuat fatwa, membuat organisasi, menghadirkan keikutsertaan, berani buat terobosan, termasuk juga berani untuk kemudian tidak sendirian melaksanakan semangat juang ini. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menggunakan para ulama yang beliau nggak bikin fatwa sendiri. Kemudian beliau tidak kemudian menuntut fatwanya untuk komunitas saya saja loh, yang lain nggak usah. Datanglah ke Jogja dan semua umat Islam dari ormas apapun kemudian menghadirkan fatwa. Dan yang lain juga kemudian tidak ada sudah diambil oleh NU, saya nggak usah. Muhammadiyah langsung dengan contoh. NU ya, Muhammadiyah juga. Ya, karena dalam Muhammadiyah salah satu ayat yang paling populer itu adalah fastabiqul khairat. Jadi tidak mau kalah, dan itu benar. Dan kemudian ternyata bukan hanya ormas Islam saja yang berperan untuk Indonesia. Para bukan hanya santri ada di ormas, tapi santri yang ada di partai politik juga. Karenanya sering peraturan santri dari partai Masyumi. Karenanya ada Muhammad Nasir. Nah, kalau Muhammad Nasir ini beliau santri di Orkot, juga santri di ormas. Karena beliau adalah wakil ketua Persis waktu itu, dan beliau sekaligus adalah ketua fraksi partai Masyumi. Jadi boleh pimpinan ormas mengatakan itu. Ya nggak boleh pimpinan PNS atau ASN, pimpinan partai juga boleh. Kalau pimpinan ormas itu boleh. Ini bukan artinya ajakan kepada Mapadi maupun juga TAD atau yang itu masuk ke partai juga. Ya, kita semuanya akan perlu nyaman dengan Sakiladi. Di santri Sakiladi di sini. Tetapi tetap harus ada pahlawan. Nah, momentum kali ini juga momentum yang luar biasa. Alhamdulillah, kemudian sudah hasanah. Peringatan Hari Santri Nasional juga diselenggarakan di Kompleks DPR MPR RI. Selain juga untuk membuktikan bahwa DPR MPR juga tempat yang angker, kalau masuk harus pakai ilmu, harus goyang pagar, goyang pagar, harus kena semprotan orang polisi, menyatakan bisa masuk dengan aman dan nyaman. Anda akan duduk dengan aman dan nyaman sampai ngantuk bukan biasa. Ini tentu tidak untuk yang minta DPR akan kita ngantuk. Tapi ya, itulah kondisinya. Tapi kalau boleh saya bocorkan, anggota DPR kerjanya bukan hanya duduk di sini ngantuk. Bisa jadi tadi malam mereka sampai jam 3 pagi masih rapat membahas aturan rancangan undang-undang.
seringkali harus ada rapat maraton juga. Tapi saya katakan begini, dalam pengakuan pimpinan agama beberapa tahun yang lalu, beliau menyampaikan bahwa semenjak diundang-undangkannya undang-undang tentang pesantren tahun 2019, maka jumlah pesantren naik pesat 11.000. Dari 2019 ke 2024, kenaikannya sudah lebih dari 11.000 pesantren. Dulu tahun 2019, ketika undang-undang tentang pesantren belum diundangkan, jumlah pesantren sekitar 29.000 sekian. Sekarang jumlah pesantren sudah 41.000 sekian. Kenaikan 11.000 jumlah pesantren. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah melanjutkan apa yang dahulu menjadi salah satu hikmah dari Presiden Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, sebelum beliau memegang kekuasaan, dakwah Islam itu tersebar, tetapi tidak sangat pesat sebagaimana menyebarnya Islam sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah beliau ke Madinah, peserta hijrah belum mencapai 200 orang. Tahun kedua Hijriah, hanya 1 tahun saja, yang ikut dalam jihad di Uhud sudah 313. Itu belum yang ibu-ibu yang ada di Madinah, anak-anak yang ada di Madinah, bisa jadi jumlahnya 2 kali pada itu, bisa jadi sekitar 600. Dari 200 menjadi 600 hanya dalam rentang 1 tahun saja. Dan kemudian kalau diukur dengan Fathu Makkah 8 tahun berikutnya atau 6 tahun berikutnya, jumlah Islam sudah 10.000. Subhanallah, hanya dalam 6 tahun sudah terjadi kelipatan luar biasa. Dan tahun ke-10 Hijriah, hanya selisih 2 tahun, akan terlihat jumlah umat Islam sudah lebih dari 100.000 umat Islam yang ikut dalam haji wadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuasaan ternyata mempunyai dampak yang positif bila di tangan orang-orang yang positif, atau bila kemudian dikelola dengan cara yang positif. Nah, kekuasaan inilah yang kemudian menghadirkan undang-undang tentang pesantren. Sebelum ada undang-undang tentang pesantren, para santri kita tidak cukup leluasa untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar spesialisasi keagamaan. Umumnya santri-santri kita kalau tamat santri ya ada pesantren tinggi, jurusannya keagamaan, tidak salah. Tapi untuk ke jurusan umum yang juga menjadi bagian di ajaran agama Islam, waktu itu sungguh luar biasa sulit. Kalaupun dia biasanya seperti kakak saya di pesantren di Gontor kelas 3 keluar masuk ke SMA untuk bisa masuk ke UGM, kemudian persamaan SMP. Sekarang santri-santri kita bisa masuk ke perguruan tinggi manapun, di jurusan apapun, di UGM bisa, di ITB bisa, di UI bisa, di PDT, di jurusan manapun. Bahkan kalau yang hafal Al-Quran banyak yang sudah mendapatkan kemudahan untuk masuk perguruan tinggi, jurusan apapun bahkan dengan beasiswa. Itu salah satu makna dari hadirnya kekuasaan yang kemudian menghadirkan undang-undang tentang pesantren. Dalam pesantren itu inisiasinya dari kami di DPR. DPR waktu itu ada 3 partai yang mengusulkan undang-undang pesantren, PKB, I3, dan PKS. Semula undang-undang ini hanya akan untuk pesantren tradisional. Tapi alhamdulillah kita mengingatkan bahwa fakta tentang Indonesia kita sejak sebelum Indonesia merdeka, pesantren itu selain pesantren NU juga adalah pesantren ada dari Muhammadiyah, dari PUI, dari Al-Irsyad, dari Persis, dan Gontor. Pesantren-pesantren itu ada dalam keragamannya. Ada yang non-tradisional, tapi ada yang kemudian menambahkan diri sebagai modern. Ada bahkan juga tahun 1917 Muhammadiyah sudah bersantren Madrasah Kusto, dan itu menjadi ma'alimin dan ma'alimat di Muhammadiyah. Dan belakangan berkembang pesantren yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Dan kemudian alhamdulillah undang-undang tentang pesantren kita sudah mengakomodasi 3 jenis pesantren itu: pesantren salafiyah tradisional, pesantren modern atau ma'alimin atau pesantren modern, dan pesantren yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu
dilaksanakan. Tapi ternyata memang dunia pesantren harus tetap waspada. Sudah disahkan, tapi ternyata ada yang nggak paham tentang dunia pesantren dan ingin membonsai. Tahun 2022 ada upaya untuk revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dan pesantren yang 3 jenisnya itu, yang 3 dia menggambarkan tentang realita Indonesia yang memang beragam dan kemudian juga melanjutkan cita-cita memperjuangkan tentang Indonesia merdeka. Dan yang 3 dibonsai hanya jadi 1. Kita menolak dengan keras dan alhamdulillah rencana revisi itu gagal dan kemudian kembalilah pesantren dalam bentuknya. Itu salah satu makna pentingnya santri tetap juga harus ada di tampuk-tampuk pengambilan keputusan, baik itu di DPR, di DPD, di MPR, di kementerian, dan itu satu yang sangat penting untuk alhamdulillah. Tadi Ketua Umum kita sudah menyampaikan tentang sikap Pak Badi terhadap pemerintahan dan atau terhadap Presiden Prabowo dan jajarannya. Ada satu hal yang saya kira penting untuk juga disampaikan kepada mereka. Dalam undang-undang tentang pesantren itu ada pasal 41, pasal 49 ayat 1. Itu tentang keharusan negara menyediakan yang disebut dengan dana abadi pesantren. Itu adalah satu perintah dan selama ini belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Dana abadi pesantren itu memang diambilkan dari dana abadi pendidikan. Berapa dana abadi pendidikan? Ternyata jumlahnya tidak sedikit, 25 triliun rupiah. Nah, 25 triliun rupiah ini kemudian dibagi-bagi. Ada untuk dana abadi pendidikan saja, itu jumlahnya 15 triliun rupiah. Ada dana abadi untuk penelitian 4 triliun, dana abadi kebudayaan 2 triliun, dana abadi untuk pendidikan tinggi 4 triliun. Oke, dana abadi pendidikan yang dipergunakan untuk pendidikan umum dan pendidikan agama itu ada 15 triliun rupiah. Selama ini kami sudah perjuangkan Komisi 8, baik belum berhasil. Mudah-mudahan Menteri Agama yang baru akan betul-betul melaksanakan ketentuan undang-undang ini sehingga akan memberikan dana abadi pendidikan untuk pesantren. Pesantren tahu diri, dia tidak akan kemudian minta dimanjakan. Pesantren pasti yang diinginkan hanya keadilan saja. Keadilan itu tidak harus sama rata. 15 triliun berarti 7,5 triliun untuk pendidikan umum, 7,5 triliun untuk pendidikan agama. Pesantren saya kira tidak untuk begitu. Dapat 5 triliun saja sudah juga banget. Dan itu nanti bukan untuk membeli pesantren, bukan untuk membeli kiai, bukan untuk beli pesantren, enggak. Tapi itu justru untuk mempersiapkan para kiai, para ustadz, para santri yang unggul supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan lebih baik lagi dengan beasiswa seperti LPDP di dunia pendidikan umum. Jadi dana ini adalah diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pengelolaan pesantren, para ustadznya, para kiainya, para santrinya, santriwatinya, dan karenanya sangat layak untuk diperjuangkan oleh dunia pesantren. Yang menurut saya juga sangat baik untuk dunia pesantren, apakah Bapak di EPAG, dari Muhammadiyah dan sebagainya, untuk mengkaji tentang undang-undang tentang pondok pesantren dan sedangkan tentang pesantren, undang-undang nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini menurut saya sangat layak untuk dikaji. Karena waktu dulu pengesahannya pun juga relatif sangat cepat. Ada beragam hal yang layak untuk terus. Kalau misalnya dari hari peringatan pesantren ini, kemudian Bapak di komunitas pesantren kita bisa mengkaji undang-undang ini dan kemudian menyampaikan kepada kami di Komisi 8 DPR RI untuk kemudian kami sampaikan, atau bahkan di dalam sistem undang-undang kita memperbolehkan warga untuk mengusulkan rancangan undang-undang, boleh, atau mengusulkan perubahan, boleh. Nanti kami akan bisa menindaklanjuti. Apa maksud dari itu semuanya? Supaya pesantren kita betul-betul di sesuatu yang tadi menyambung juangnya, semangat juangnya itu luar biasa, menghadirkan solusi. Karena sekarang ini terus terang kita semuanya prihatin. Itu sebagian daripada apa yang dinyatakan oleh Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita pada periode kemarin. Dia pernah menyampaikan di Indonesia darurat akhlak, darurat moral. KPAI menyatakan di Indonesia darurat kejahatan seksual pada anak-anak pada 3 tahun berturut-turut.
Indonesia darurat judi online, dan judi online begitu jahatnya sampai ada ibu tega membunuh suaminya, tega membakar suaminya, ada bapak tega membunuh anaknya, ada anak tega membunuh bapaknya, keluarga hancur, akhlak hancur. Di Indonesia juga sebagai negara darurat pinjaman online, yang pun juga menghancurkan kehidupan. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kalau dilihat dari kualitas anak-anaknya, maka Indonesia hanya mengalahkan negara Kamboja dalam hal yang terkait dengan jumlah anak-anak yang terkena stunting. Di ASEAN ini Indonesia nyaris juara. Indonesia juga nyaris juara kedua terkait dengan kesehatan ibu yang melahirkan. Kita bayangkan kalau Indonesia begini keadaannya, dan kita di pesantren selalu pelajari ungkapan daripada Amir Syuara Sauqifai yang mengatakan bahwa innamal ummahul akhlaq ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahab. Bagaimana kita membayangkan tentang Indonesia, Mas? Kalau akhlaquhum dhahabu wa dhahab syam, maka menjadi sangat penting dunia pesantren untuk betul-betul tadi menyambung dua tadi. Bagaimana pesantren justru menghadirkan manusia menjadi penuh izah, manusia menjadi terhormat, manusia menjadi penuh dengan inspirasi perjuangan dan sukses yang luar biasa. Dan mereka menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Menyambung sebagai tempat memang pesantren berperan lebih maksimal lagi. Karena ya memang sebagian masalah ada juga di pesantren. Sebagian bahkan jadi isu nasional, dan sebagian malah dipakai untuk menggebuki pesantren. Ini tentu satu yang tidak boleh terjadi, terulang. Sebagian pesantren sudah dibubarkan karena kejahatan dilakukan oleh para pengelola pesantren. Tentu ini tidak boleh dianalisis, tapi hendaknya ini akan jadi penyemangat bagi kita semuanya yang tidak terlibat dengan segala kejahatan itu, untuk membuktikan bahwa pesantren tidak seperti itu. Pesantren itu yang melanjutkan kiprahnya di Mas Ari dengan fatwa jihadnya, isu jihadnya. Pesantren yang melanjutkan semangat amanat jihad, pesantren yang menyelamatkan dengan PDRI, pesantren yang menyelamatkan NKRI, pesantren menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan jadi negara komunis. Pesantren berada di garda terdepan untuk menghadirkan masalah terbesar bagi pesantren, untuk menjadi masalah terbesar bagi dunia Indonesia untuk dunia, termasuk bila hari ini kita mempergunakan syarat Palestina. Dan kemarin waktu di sidang pelantikan Presiden, Ketua MPR Presiden Indonesia Prabowo menyampaikan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dunia pesantren juga perlu ingat, bagian daripada menyambung juang adalah terkait dengan Palestina, terkait dengan karena kita semuanya pesantren kita ini hampir semuanya pastilah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah pastilah bertemu dengan ulama besar Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa disebut? Karena Imam Syafi'i adalah tokoh kelahiran Gaza tahun 150 Hijriah. Dia di Gaza umur kurang 5 tahun, Yudawat Yasin dan di bawah Hijrah. Gaza kelahiran Imam Syafi'i, imam kita semuanya menjadi korban daripada kejahatan Israel, kejahatan manusia dunia. Dan santri melalui presidennya, melalui ketua MPR-nya, melalui konstitusinya, kita di Indonesia tegaskan bahwa kita membela bangsa Palestina. Membela bangsa Palestina dalam kaitan dengan Imam Syafi'i artinya juga membela moderasi Islam, membela Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang dengan Quran hadisnya menghadirkan sumber daya manusia yang sangat berkeuntungan. Itulah diantaranya adalah Imam Syafi'i. Kalau tikum, tapi jauh sandrikum, dan mudah-mudahan akan berperan serta menghadirkan kembali pesantren dan pesantren yang mewujudkan Indonesia emas yang diharapkan, dan karenanya mengoreksi beragam hal yang membuat kecemasan dan membuat kita tidak mempunyai harapan tentang masa depan Indonesia. Indonesia akan lebih baik bila kemudian pesantren pun juga berperan serta, dan negara betul-betul melaksanakan kewajiban pesantren
masuk dana bagi pesantren, termasuk kemungkinan perubahan terhadap undang-undang tentang pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa ikut sampai selesai. Sekarang kita sedang merekam ada rapat paripurna. Kami masih di awal-awal masa sidang untuk kemudian menentukan tentang komisi-komisi. Saya kira juga saudara juga akan bersama saya untuk pamit sebentar. Dan silakan untuk boleh menggunakan tempat ini dengan sebebas mungkin. Yang jelas kursi jangan bawa pulang. Betul. Iya. Biasa dan inspirasi kalau nanti akan menjadi pimpinan di DPR dan DPD, ada yang DPRD, siap siagakan semuanya dan santri sangat bisa ada di sini dan bisa juga menjadi pemimpin. Takbir. Allahu Akbar.